Pernah kebayang nggak sih kalau tepat di bawah kaki kita ini, ya di bawah tanah yang kita pijak setiap hari, ada sumber energi raksasa yang luar biasa panas. Energi ini benar-benar tersembunyi, nggak kelihatan, terkunci ribuan meter di dalam perut bumi. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kalau kita aja nggak bisa lihat, terus gimana caranya para ilmuwan bisa tahu di mana letak harta karun energi ini? Ternyata mereka itu punya trik-trik canggih loh buat mengintip ke dalam perut bumi. Jadi mereka nggak asal gali aja. Yuk kita bongkar bareng-bareng gimana caranya. Oke, jadi kita mulai dari bagian pertama, energi tersembunyi di bawah tanah. Sebelum kita ngomongin alat-alat canggih, kita harus paham dulu nih misi utamanya itu apa. Karena ini bukan sekedar gali-gali, tapi lebih mirip kayak misi detektif. Nah, proses detektif ini punya nama resmi, eksplorasi panas bumi. Dengerin deh, ini bukan cuma soal nyari sumber panas ya. Kata kuncinya itu memastikan. Jadi setelah ketemu, mereka harus pastikan, beneran nggak nih energinya bisa kita manfaatin? Bisa dipakai nggak? Itu yang paling penting. Biar gampang, bayangin aja para ilmuwan ini punya checklist khusus, kayak detektif energi gitu deh. Jadi ada beberapa hal yang wajib mereka centang. Pertama, oke, ada nggak sumber panasnya di situ? Kedua, di mana kantung atau reservoirnya? Ketiga, suhunya sepanas apa sih? Dan yang terakhir, yang paling krusial, kira-kira berapa banyak energi yang bisa kita ambil dari situ? Semua harus terjawab. Terus kenapa sih mereka harus seribet itu? Kenapa checklist tadi penting banget? Jawabannya simpel, duit. Biaya buat ngebor satu sumur panas bumi itu mahal banget, bisa triliunan. Jadi salah gali sedikit aja, itu sama aja buang-buang uang yang luar biasa banyak. Makanya, semua perhitungan di awal itu jadi kunci segalanya. Oke, sekarang masuk ke tahap penyelidikan pertama. Membaca petunjuk di permukaan. Nah, jadi dari mana para detektif energi ini mulai kerja? Ya dari yang paling kelihatan dong, dari apa yang ada di permukaan tanah. Mereka itu benar-benar kayak detektif alam. Mereka cari tanda-tanda yang kelihatan mata. Misalnya nih, ada mata air panas yang ngebul, atau uap yang keluar dari sela-sela batu. Kadang-kadang tanahnya sendiri kalau dipegang terasa lebih hangat. Bahkan bau belerang yang khas itu atau warna tanah yang jadi aneh, itu semua bisa jadi petunjuk awal. Sinyal kalau, di bawah sini kayaknya ada sesuatu yang panas nih. Tapi ngelihat tanda-tanda di permukaan aja jelas nggak cukup. Mereka juga harus jadi ahli geologi. Mereka bakal buka peta, pelajari struktur batuannya, dan yang paling penting, cari jalur patahan geologi. Kenapa? Karena patahan atau retakan di kerak bumi itu ibaratnya jalan tol, buat panas dari dalam bumi buat naik ke atas. Jadi lokasi-lokasi ini jadi target utama. Nah, setelah petunjuk-petunjuk di permukaan kekumpul, saatnya kita naik level. Sekarang kita masuk ke bagian memindai isi perut bumi. Di sini teknologi mulai unjuk gigi. Jadi, semua petunjuk tadi itu kan baru dugaan awal ya. Untuk benar-benar melihat apa yang ada di bawah sana, para ilmuwan ini pakai teknologi-teknologi super canggih. Tujuannya, biar dapat gambaran yang jauh lebih detail daripada cuma nebak-nebak dari permukaan. Dan cara terbaik buat ngejelasin ini, coba deh bayangin. Ini tuh kayak kita lagi ngelakuin USG buat bumi. Serius, konsepnya sama persis kayak USG di dokter. Kita kan nggak bisa lihat langsung ke dalam tubuh, jadi kita pakai alat buat dapat gambarnya. Nah, ini juga gitu. Tapi yang di USG itu perut bumi. Metodenya itu macam-macam. Ada yang namanya survei seismik. Itu pakai getaran buat mendengarkan struktur di bawah. Ada survei magnetik dan gravitasi. Ada juga yang keren nih, survei resistivitas listrik. Intinya mereka ngukur gimana batuan di bawah tanah menghantarkan listrik. Karena batuan yang basah dan panas itu beda banget sifatnya. Nah, semua data dari survei-survei ini nanti digabungin jadi satu, buat bikin semacam peta 3 dimensi dari dunia bawah tanah. Oke, petunjuk permukaan udah, USG bumi juga udah, peta 3 dimensinya udah jadi. Sekarang, tibalah saat yang paling ditunggu-tunggu, sekaligus paling menegangkan. Pengeboran uji coba. Ini adalah momen pembuktiannya. Soalnya gini, secanggih apapun peta dan analisisnya, itu semua kan tetap aja cuma perkiraan ya kan? Cuma model. Nah, satu-satunya cara buat benar-benar mastiin 100%, ya cuma dengan ngebor. Disinilah teori-teori tadi diuji langsung dengan kenyataan di lapangan. Penting nih buat dicatat, pengeboran pertama ini tujuannya bukan buat langsung bikin listrik loh. Belum, ini sumur eksplorasi tujuannya buat validasi data. Jadi mereka bakal ngebor buat apa? 1. Ngukur suhu secara langsung. 2. Ngambil sampel batuannya buat diteliti.
3. Ngecek seberapa besar tekanan di dalam reservoir. 4. Menganalisis cairannya, itu uap atau air panas. Nah, kalau semua hasilnya sesuai harapan, baru deh lokasi itu dapat lampu hijau. Oke, kita udah lihat kan prosesnya panjang dan rumit banget. Jadi, apa sih intisari dari semua ini? Semuanya kembali ke satu hal, pentingnya sebuah rencana. Sederhananya gini, semua langkah yang kita bahas tadi, dari nyari mata air panas sampai bikin peta 3D, itu semua dirancang buat satu tujuan utama, menekan resiko sekecil mungkin. Ini bukan soal untung-untungan, tapi soal strategi matang biar nggak judi dengan ngebor di tempat yang salah. Ingat kan, biayanya itu loh, mahal banget. Jadi, ayo kita rangkum sekali lagi alur kerjanya. Semua dimulai dari yang simple, lihat-lihat di permukaan, terus jadi lebih dalam dengan studi geologi. Naik level lagi pakai survei geofisika yang canggih. Habis itu semua data diolah dan dianalisis. Dan puncaknya, pengeboran buat pembuktian akhir. Kelihatan kan, semuanya berurutan dan logis banget. Keren ya, proses ini nunjukin betapa hebatnya kemampuan kita sekarang buat melihat dunia yang benar-benar tersembunyi. Dan ini bikin kita jadi mikir, kira-kira dengan teknologi yang makin hari makin canggih, dunia tersembunyi apa lagi ya yang bakal bisa kita petakan di masa depan? Mungkin dasar lautan yang paling dalam? Atau jangan-jangan isi perut planet lain?